selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MLPL, kedelapan MPPA, kesembilan MTDL, dan terakhir Bevin. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup terkoreksi 0,69% ke harga 284. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar summary-nya, Buka memang ada sedikit distribusi, tapi ada yang nampung juga si CC ya. Seimbang lah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya Buka wajar ya. Kalaupun ada koreksi, tapi dia bertahan kan. Low-nya hari ini di 276, terus ditarik naik lagi ke atas. Bagus nih. Yang penting apalagi kalau besok tembus 290 itu siap-siap ke atas. Peluang besar 300 diuji ya. Tarik aja 300 diuji dan ada peluang pola important and shoulder. Ya bisa jadi ini mulai uptrend ya untuk saham tech. Untuk Buka pokoknya Buka nih peluang besar satu hari besok atau minggu depan 300 arahnya ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Ini kelihatan koreksinya juga belum kecil dan ada tarikan dari bawah, berarti buying power kuat kan? Ibaratnya seperti itu. Karena ekor panjang dari bawah dan dia open gap up tapi memang turun ya. Memang mungkin ada yang profit taking juga tapi koreksinya nggak besar. Hari ini gagal karena menyentuh EMA 60-nya. Tapi besok sepertinya ada peluang untuk hijau ya. Buka targetnya 300 satu hari ke depan atau minggu depannya di awal November. Jadi seperti itu. Untuk Buka ini menarik kalau dilihat dari weekly-nya. Weekly-nya juga volume bagus dan candle-nya bullish angle pink bahkan lebih bagus ya. Menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya. Ada peluang 300 minggu depan atau besok ya. Tapi kalau besok cukup tinggi kan, harus naik 16 poin. 16 poin ya sekitar 5% lebih lah dia harus naik ya. Ya lihat besok lah 6%. Jadi seperti itu. Untuk Buka menarik, trend downtrend sudah dipatahkan dan bisa jadi double bottom juga dengan neckline 340. Sangat berpeluang sih menurut saya, minimal 300 bisa tuh Buka. Jadi seperti itu. Untuk Buka langsung saja ke saham selanjutnya ada Goto yang ditutup menguat 0,5% ke harga 198. Kalau dilihat transaksi asing itu net buy. Kalau dia bongkar summary-nya Goto ada akumulasi. Ini cukup besar nih si BK 1,2 juta lot yang jual tipis-tipis saja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya sepertinya ya Buka dan Goto ini ditarik karena Blibli mau IPO minggu depan ya tanggal 7 ya kalau nggak salah. Dan seperti yang gambaran saya ya 180 dijaga ya, benar dijaga dan dia mantul. Kalau memang gagal menembus 200 konsolidasi. Tapi tetap hati-hati, kalau pola dead cat bond terjadi jebol 180 peluang besar. Kalau gambarannya ya masih sama. Waktu itu saya buat swing low ke swing high bisa seperti ini, atau dari sini juga bisa, dari swing low ke swing high arahnya kemana tadi kan sama ya, di area 150-160 itu maksimal harusnya dijaga ya, karena kan masa saham teh terbesar di Indonesia harganya di bawah 150 kan, jadi ya sepertinya dijaga dan kemungkinan besar 180 dijaga. Tapi ya itu maksimal menurut saya penurunannya, dia membuat swing low-nya yang lebih dalam, lower low jadi 150-160 dan baru pelan-pelan naik lagi. Sepertinya juga dijaga karena Blibli mau IPO ya, harusnya Goto juga di atas ya, bisa bergerak di atas 200 lah minimal. 200 sampai 220 ini bagus untuk di swing trade ya, semoga aja seminggu ke depan dapat ya. Besok tuh tutup aja di 200, bagus tuh. Minggu depannya bisa peluang mendekati Blibli. Untuk IPO Goto bisa sampai 220. Ditarik dulu ya, menjaga. Tapi jangan lupa tanggal 30 November itu lock untuk saham big fund investor besarnya dibuka. Itu hati-hati juga ya. Semoga aja ada yang nampung ya. Alibaba dan SoftBank infonya, newsnya akan lego. Ya kita lihat semoga nggak kejadian ya, atau nggak besar lah buangannya. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.520 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar summary-nya SRTG ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG yang perkiraan saya dia gagal bertembus di 2400 dan pola dead cat bond ternyata ditarik naik ya, dan sudah kembali ke atas 2500 ya, bagus. Ini bagus nih. Kalau bertahan sih aman ya. Jadi pola important and shoulder-nya ini gagal, tutup aja. Ini tutup juga atas. Dan kalau benar swing low 2 minggu yang lalu, ya pelan-pelan naik ke atas. Jadi seperti itu ya. Ini aman nih. Kalau nekat buy on break,
Pokoknya jangan turun lagi dari 2.500. Kalau mau bagus ya cut lossnya tipis saja, paling 2% dari harga sekarang. Ya 2% cut aja. Tangan target kemana? 2000 ini kedeketan nih. 2.800 nih aja targetnya. Minimalnya 2.800, 12% risk reward 1/6 bahkan kan ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss konfirmasi 2.400 juga boleh. Jebol 2.400 cut loss ya berarti pola dead cat bond. Nggak perlu melihat low-nya di 2.340. Pokoknya jebol 2.400 nih gagal aja anggap ya. Oh ya, saya sih cut loss-nya mempet aja 2% saya cut dulu kalau dia gagal bertahan di atas 2.500. Ya tergantung masing-masing bagaimana strategi aja. Jadi seperti itu ya untuk SRTG ini ya kalau benar bagus arahnya ke atas ya harusnya besok lanjut hijau. Bagusnya lagi bisa tutup di atas 2.600 dari harga sekarang ya naiknya harus sekitar 4% SRTG. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang hari ini ditutup terkoreksi 2,12% ke harga 1.615. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker samarinya, IMTK ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK yang perkiraan saya dia membentuk pola falling wedge-nya sampai 1.300 ternyata bertahan ya di 1.500. Dia break lagi. Dan apakah ini bisa false breakout? Ya kalau mau bagus harus hijau besok, nggak boleh merah lagi. Ya pokoknya rebound lah besok. Kalau bisa tutup di atas 1.700 untuk IMTK. Dan menurut saya sih besok ada peluang untuk coba teknik rebound kalau mau bagus. Risknya kecil aja nih. Tapi agak ganggu psikologis ya, ada EMA 20 nih. Di 1566 ya tergantung Bapak Ibu ya. Jadi atur aja bagaimana strateginya. Kalau mau bagus sih besok langsung hijau lagi untuk IMTK. Kalau dilihat dari weekly-nya bagus, ada pola Morningstar. Apalagi kalau besok bisa tembus 1.650 tutupannya aja minimal itu udah bagus. Minggu depan lanjut cut untuk IMTK. IMTK sudah konsolidasi dari 4 minggu yang lalu di range 1.500 sampai 1.700. Berarti ini ada momentum lah ya. Kalau memang mau bagus IMTK November hijau ya bisa sampai 1.800 kenaikannya minimalnya. Jadi seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup hari ini terkoreksi tipis 0,83% ke harga 238. Kalau dia dari transaksi asing hari ini net sell. Kalau dia di broker samarinya SCMA memang ada distribusi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK menurut saya sih besok juga bisa ada coba rebound ya. Targetnya 250. Semoga sampai besok ya. Kalau besok sampai 250 itu bagus. Minggu depan bisa kembali lanjut uptrend karena dia udah di atas EMA 200-nya. Tapi ini kan 2 kali dia mencoba 2.244-nya itu gagal terus ya. Dan kebetulan di situ ada EMA 200. Besok ya kalau tembus tuh apalagi tutup di atas 250 itu bagus. Sekarang supportnya nggak perlu pakai 220. Pokoknya di bawah 230 itu cut aja kalau mau ya. Kalau mau main pendek, tapi kalau mau simpan sampai mendekati Piala Dunia nantinya di akhir November atau Desember ya. Saya kurang tahu jadwalnya. Ya ini masih bagus, tinggal average down ya. Kalau misalnya gagal bertahan di 230, mungkin ke 210-200 lagi konsol di bawah, yaitu kesempatan average down. Support kuatnya 200 jebol itu ya udah tinggalin, berarti gagal. Harusnya ya kalau memang mau bagus dia ini sebaiknya bertahan di atas 230. Apalagi kalau besok bisa rebound dan tutup minimal di 250 itu bagus untuk. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus ya, ada indikasi double bottom. Besok kalau bisa tutup di 250 itu bagus untuk SCMA. Bisa diperhatikan besok untuk SCMA. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual dibeli di tangan masing-masing dan ini bukan rekomendasi. Jadi seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WRG yang ditutup terkoreksi 3,18% ke harga 304. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker samarinya WIRG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG belum kemana-mana ya. Dan sudah 5 kali dia coba naik namun gagal. Hari ini koreksi volume kecil. Ya kuncinya 300 jangan jebol ya. Ini saham downtrend. Kalau mau bagus ya besok hijau. Dan dia hari ini koreksinya belum kecil ya. Semoga aja besok hijau ya. Kalau weekly-nya, weekly-nya kalau mau bagus besok bisa tutup di atas 330 itu bagus. Tapi harus naik 10% ya. Cukup tinggi sih menurut saya. Ya tergantung market lah. Kondisi seperti ini risknya kecil. Tutup di bawah 300 cut aja. 2%, 3% cut aja. Target minimal tuh 320. Semoga disentuh dia besok kalau rebound. Seperti itu. Untuk WRG langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada MPPA yang hari ini ditutup menguat 24,13% ke harga 144. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker smartnya, MPPA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA akhirnya tembus juga ya. Kemarin jebol tuh. Ya mungkin ada yang cut loss ya cut loss karena jebolnya di 116 ya. 4% dari support. Ya wajar kalau hari ini ditarik. Ya itu di luar perkiraan juga kan, tapi jarang-jarang seperti itu lihat ya. Kebiasaan jebol support turun lagi lebih dalam. Nih, jebol support 16 September turun dia tuh sampai 120, 130 turun dari 170. Kan 40 poin dia turun, sekitar 20% lebih ya. 25%, dan ini ternyata dia rebound, ya udah memang seperti itu. Atau tadi kalau ternyata dia kembali ke atas 120 buyback ya seperti itu strateginya. Kemarin jebol, hari ini dia rebound lagi tembus 120 ya buyback lagi. Ya cut loss kemarin mungkin 3%, 4%, ya udah hari ini buyback bisa seperti itu ya. Dan tetap ya kalau strategi buyback itu juga ya resikonya kalau dia ternyata koreksi lagi merah lagi bisa cut lossnya 2 kali ya. Setiap strategi itu pasti ada plus minusnya ya. Namanya trading ya probabilitas antara bisa untung dan rugi ya, memang seperti itu. Tapi kan saham ini bedanya bisa di hold, walaupun rugi ya udah hold aja, yang penting siap rugi waktu tuh ya. Dan apakah ini pertanda dia lanjut naik ke atas? Kalau dilihat volume memang meningkat 3 hari. Cuman belum pasti ya kalau belum tutup di atas 150. Dan kalau secara teknikal sih bagus kalau besok bisa tutup di atas 150 untuk MPPA. Ya lihat besok lah ya. Buying power kuat nggak? Tapi ya belinya tuh saat dia mau coba nanjak naik. Kalau dia baru udah naik tinggi Bapak Ibu kejar ya agak beresiko ya kalau saham-saham grup lipo. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya, ada MLPL yang ditutup menguat 21,05% ke harga 138. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker smartnya MLPL hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi ya. Kiri kanannya sama nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini cukup luar biasa juga ya naiknya dari 112 ke 140. Kalau MPPA ya sama aja ya. Dan kepentok, kalau ini dikepentok 140 ya. Kalau melihat kondisi seperti ini tutup aja 130. Sekarang supportnya harus dipertahankan ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli MLPL ya jebol 130 kata aja pola dead cat bond. Kalau mau bagus dia kembali ke atas 140 dan konsolidasi di range atas ini. Ini menarik nih kalau dia konsolidasinya di atas ya 180 ini. Pakai ini aja. Nah ini ya. Jadi dia mematahkan trend downtrend, support pertahanannya sebaiknya yang harus dijaga MLPL 130, jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu ya berarti ada pola dead cat bond, kemungkinan besar MLPL koreksi dan kembali konsolidasi di range yang bawah. Resisten kuat jadi 130. Sekarang resisten kuatnya 140. Kalau besok ditembus itu bagus. Ada peluang dia konsolidasinya range atas ini. Ya. Di atas 140 sampai 180 40 poin tektok kali ini. EMA 60-nya kalau dilihat ya ini kan kepentok. Ya besok kalau bisa tutup di atas 140 itu cukup bagus lah. MLPL ya kalau menekat beli siapa tahu besok ada koreksi itu 130 133 itu coba aja. Turun dari itu ya stop loss. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTDL yang ditutup terkoreksi 3,38% ke harga 570. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semaringnya, MTDL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTDL terus membentuk lower high, lower low. Dan hati-hati nih, ada pola cup and handle terbalik. Seperti ini. Kalau jebol 550, 560 ya udah melanjutkan penurunan lebih dalam. Hati-hati, karena MTDL sudah di bawah EMA 200-nya dan EMA 200-nya sudah melengkung ke bawah, membentuk mangkok terbalik. Jadi sebaiknya hindari MTDL ya. Kalau yang baru beli misalnya di 570, pokoknya besok jebol 550, pertimbangkan stop loss saja 5%. Anggap aja belinya misalnya 100% RDN itu dibelikan MTDL. Ya Bapak Ibu ruginya cuma 6%. Dari 100% itu berarti uang Bapak Ibu masih ada 94% kan. Ya udah cut loss saja itu. Dengan nominalnya ya udah ikhlaskan ya, daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam kan sayang rugi waktu, belum tahu kapan naiknya
Kalau dia jebol 550 ya berpeluang lanjut turun lebih dalam karena ini saham downtrend. Jadi seperti itu. Ya kalau mau bagus ya bertahan di atas 550, 560-nya itu untuk MTDL. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bevin yang hari ini ditutup menguat 8,45% ke harga 1090. Kalau dia transaksi asing, hari ini net buy. Kalau di broker kemarinnya memang ada akumulasi. AK, AZ, HP, AI. Yang jual emang ada satu broker besar, RF 135.000 lot. Tapi yang nampung nih, lihat ya. Cukup besar juga walaupun di bawah 100.000 lot. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal ya cukup bagus nih, cuman sayangnya dia nggak mampu nembus 1.100 ya. Jadi kondisi seperti ini lah ya. Ini cukup bagus nih. Pakainya ya area ini bawah ini aja ya. Konfirmasinya 1080 sampai 1100. Nah, di atas ini sih bagus. Pokoknya jangan turun lah untuk Bevin ya. Apalagi besok dia lanjut menguat ya bagus tuh. Untuk Bevin kalau ditarik dari semenjak Agustus dia retest nih gagal, dan ini ada indikasi double bottom mini seperti ini pergerakannya. Mantap nih kalau besok bisa tutup di atas 1100, ada peluang ke 1200 minggu depan ya. Minimalnya 1200 diuji oleh BEP. Kalau dilihat dari candle weekly-nya biar seperti apa analisanya juga bagus, volume meningkat. Sepertinya sih bisa bagus nih. Kalau bisa tutup di atas 1100 Jumat besok ya. Target minggu depan 1200 disentuh. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan!